Ibu, ini adalah petunjuk pengisian format data vaksin yang diminta oleh Inspektorat Daerah dan BPKP. Kita cut off-nya per hari ini tanggal 5 November. Yang diisi hanya yang berwarna kuning saja. Jadi saya contohkan, ini yang diisi NPSN-nya. NPSN-nya harus pas. Saya contoh nih salah satu sekolah 10603301. Maka dia akan muncul otomatis yang warna putihnya. Kalau kita isi sembarangan, maka dia akan NA atau rumusnya tidak terbaca. Jika NPSN Bapak Ibu yakin benar tapi tidak muncul, silakan hubungi kami. Nah, setelah itu kita didata jumlah guru PNS. Misalnya, jumlah guru PNS-nya ada 35. Jumlah guru P3K misalnya ada 1. Non-ASN-nya, artinya bukan PNS dan bukan P3K, misalnya ada 43. Maka total guru seluruhnya otomatis. Yang putih ini jangan diganggu, ini adalah otomatis. Kalau kita klik pun di sini dia akan error, tidak bisa kita. Kemudian jumlah tenaga kependidikan, TU, laboran, dan sebagainya. Yang PNS ada berapa? Misalnya 7, yang P3K 0, yang non-ASN misalnya ada 15. Nah, jumlah otomatis akan ada di sini. Maka sasaran vaksin kita adalah jumlah tendik total dengan jumlah guru total, yaitu 101. Ini juga otomatis, jangan diganggu. Setelah itu kita diisi jumlah tenaga pendidik, jumlah peserta didik, kelas 10 misalnya 267, kelas 11 271, kelas 12 misalnya 293. Maka kelas lainnya untuk SLB kita isi 0 atau dikosongkan. Jumlah totalnya pun akan otomatis di sini. Nama kepala sekolah misalnya di sini Pak Priyo Yitno, SPD MM. Kemudian nomor HP-nya 08 sekian. Kemudian, nah ini kalau dia berubah kayak gini, tolong kasih petik 081280755365. Pakai petik 1 ya Bapak Ibu. Nama pengelola data vaksinnya misalnya nama operator atau nama TU-nya. Nomor HP 0812 sekian misalnya. Nah, di bagian bawah ini khusus peserta didik. Kita konsultasi dulu kepada Vaskes atau Puskesmas, vaksin apa yang mau dipakai atau yang sudah dipakai selama ini, yang sudah diberikan, suntikan ke-1 maupun suntikan kedua. Misalnya untuk tenaga kependidikan, dari tadi total ada 101 PTK, seluruhnya adalah akan memakai Sinovac, maka sasaran kita 101. Yang sudah suntikan ke-1 misalnya 82 orang, maka persen suntikan ke-1-nya sudah sekian. Yang sudah suntikan kedua misalnya 73 orang, maka persennya adalah sekian. Maka yang terjadi gejala atau kejadian ikutan pasca imunisasi, efek samping mungkin ya, 0 jika tidak ada gejala. Begitu pula dengan peserta didik. Dari 831 peserta didik di sekolah ini, apa vaksin yang dipakai? Misalnya sebagian memakai AstraZeneca, boleh. Misalnya ada 200 orang ternyata memakai AstraZeneca, sudah semuanya misalnya. Maka 100%. Sisanya misalnya 600, 831 kurangi 200 itu berapa ya? 631 ya. 631 misalnya Sinovac rencananya. Tapi Sinovac ini baru terpenuhi sekitar 620, maka persennya 98. Suntikan kedua pun seperti itu, berapa yang dikasihkan, misalnya baru 510, yang AstraZeneca baru 146 misalnya. Ini misal aja ya, kejadiannya 0 semua. Nah, ini adalah progres vaksin kita yang kita update, kita simpan. Setelah kita simpan, kita ganti nama filenya menjadi NPSN. Save as menjadi NPSN yaitu 10603301. Simpan, kemudian kirimkan ke Google Form yang akan kami share linknya. Seperti itu saja Bapak Ibu. Untuk yang ini tidak usah diganggu. Ini adalah rekap otomatis dari hasil pengisian tadi. Demikian petunjuk pengisian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.